Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Saitun Surabaya. Saat ini kita masih melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun jadwal ibadah yang bisa kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi ketua PS masing-masing atau menghubungi kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 16 Mei 2021 akan dilakukan secara online dan offline dan dimulai pukul 6.30. Bagi saudara yang ingin mengikuti secara offline, diberikan batas umur 12-75 tahun. Silakan mendaftar terlebih dahulu melalui link yang dibagikan melalui PS masing-masing. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut atau melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 509 04109999 atas nama GTI Jemaat Bukit Saitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita belajar bersama-sama sedikit kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 30 ayat 8 sampai 10 yang berjudul pada sore hari ini adalah Masih Adakah Pertolongan Bagiku. Saudara, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak semua itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, semua beres. Tapi ada kalanya menghadapi permasalahan, persoalan, bahkan kadang-kadang persoalan itu begitu berat, susah dihadapi, ya tidak ada jalan keluar. Seolah-olah semua itu jalan buntu, ya harus berbuat bagaimana kita ini dalam menghadapi masalah itu. Tapi saudaraku, percayalah pada sore hari ini, tidak ada satu jalan pun yang buntu yang kita hadapi, apalagi kita memiliki Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Nah saudaraku, di dalam menghadapi permasalahan yang datang, saudara, kadang-kadang permasalahan itu begitu berat. Kadang-kadang sampai ada orang yang berkata, masih adakah pertolongan bagi saya? Masih adakah jalan keluar? Masih adakah kesempatan bagi saya untuk bisa mengalami kembali masa-masa yang pernah saya alami? Dan sekarang saya mengalami kesukaran. Apakah Tuhan itu masih ingat kepada saya? Apakah Tuhan itu masih peduli sama saya? Dan apakah Tuhan itu bisa mengulang kembali permasalahan saya ini? Mengulang kembali apa yang Tuhan pernah lakukan, apa yang pernah Tuhan berkati di dalam hidup saya. Bahkan yang lebih parah lagi saudaraku, adakah Tuhan di dalam hidup kita? Adakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada? Nah, ini satu pertanyaan yang ingin saya bagikan kepada saudara pada sore hari ini. Bahwa masih ada jalan keluar. Jikalau di dunia ini semua jalannya itu buntu, tidak ada kesempatan lagi. Tetapi bagi Tuhan selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan waktu, selalu memberikan kepeduliannya kepada saya dan saudara. Masih ada kesempatan, masih ada jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi.
Nah saudaraku, maka itulah sore hari ini saya ingin sekali membagikan tentang masih adakah pertolongan bagi saudara. Sebab saya sendiri pun selama ini pernah mengalami saat-saat yang sulit, saat-saat yang sukar. Tidak ada pertolongan, tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang hidup. Nah, mari kita mulai dan kita lanjutkan. Kita baca dulu, saudaraku. Apa janji Tuhan? Di dalam kesukaran dan kesulitan itu, langkah kaki kita ini harus melangkah kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya itu kita pegang, kita renungkan, dan kita pikirkan. Kita cari Tuhan di tengah-tengah kesukaran kehidupan kita ini, saudara. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah di dalam permasalahan yang saudara hadapi. Percayalah, janji-janji firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Tidak ada satu ayat pun di dalam firman Tuhan itu yang mustahil, yang tidak mungkin bagi orang yang percaya, dan bagi Allah tidak ada satu pun yang mustahil. Itu tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 37, di dalam terjemahan daripada King James Indonesia berbunyi demikian, saudara. Lukas pasal 1 ayat 37, karena setiap firman Allah tiada yang mustahil. Saya ulangi lagi, karena setiap firman Allah tiada yang mustahil. Jadi yang saudara dan saya baca itu, setiap firman Allah, saudara, yang tertulis dalam firman Allah itu tidak ada satu pun yang mustahil bagi kita. Dan tidak ada satu pun mustahil bagi Allah. Nah, pagi sore hari ini kita belajar, saudaraku, apa yang firman Allah katakan. Jadi kita pegang, kita pelajari, dan kita selidiki firman Allah. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Saudara, jangan berjalan sendiri. Jangan berpikir dengan kekuatan sendiri. Sebab firman Allah itu kekal. Tidak ada satu pun yang berubah, saudaraku. Selama-lamanya kekal. Dan firman Allah itu berkuasa. Nah, langkah pertama kita perhatikan. Siapa kita ini di hadapan Tuhan. Bagaimana pandangan Tuhan terhadap kita dan bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan. Supaya kita itu tidak putus asa, pantah pengharapan, saudaraku. Dan tidak ada, sepertinya tuh sudah dunia ini sudah mau kiamat rasanya. Tidak ada pertolongan. Tapi percayalah saudaraku. Ada sepasang mata yang memperhatikan kehidupan kita. Sepasang mata yang selalu setiap saat mengamati saudara dan saya. Permasalahan saudara dan saya itu selalu di dalam pengamatan dan perhatian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 12, di sana diceritakan Tuhan suatu perumpamaan. Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7. Supaya kita mengerti bahwa kita ini sangat diperhatikan, sangat berharga di hadapan Tuhan. Ayat yang sangat terkenal yang sudah semua orang tahu, saudaraku. Tetapi di saat kita merenungkannya, firman Tuhan ini dengan tenang, perhatikan dengan seksama, dengan teliti, saudaraku, kita bisa dikuatkan oleh janji Tuhan ini. Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah 5 ekor duit burung pipit dijual 2 duit, dan di hadapan Allah tidak satu pun daripadanya yang dilupakan. Perhatikan kata-kata ini saudaraku. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual 2 duit? Begitu murah. 5 ekor, 2 duit. Saudaraku. Dan di hadapan Allah tidak ada satu pun daripada yang 5 ekor ini, yang harganya 2 duit ini, dilupakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik saudaraku. Saudara dan saya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi saya dan saudara, keadaan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dia ingat selalu akan saudara dan saya. Tidak pernah Tuhan itu melupakan kita. Saudaraku, kita lanjutkan dalam ayat 7. Bahkan semua rambut di kepalamu pun sudah terhitung. Sebab itu jangan takut. Jangan takut. Saya ulangi lagi, sebab itu jangan takut.
engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu. Kita ini berharga, saudaraku. Bayangkan, coba kita pikirkan siapa kita ini. Manusia yang berdosa. Tetapi Allah yang Maha Kudus itu mau turun. Tuhan turun ke dunia ini untuk menebus kita. Dengan penderitaan yang luar biasa. Saudara. Dengan sengsara, dihujat, mau dibunuh, saudaraku. Dianiaya. Tidak dipercayai. Bahkan dicurigai, dikata-katai. Tapi Tuhan itu tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah membalas. Dia mengerti apa tujuannya dilahirkan di dunia ini sebagai putra manusia. Untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Sebab itu saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak pernah memperhatikan saudara. Tidak pernah melihat saudara. Tidak pernah peduli dengan saudara. Untuk keselamatan kita, untuk keselamatan saya dan saudara, Tuhan itu turun ke bumi ini, ke dunia ini, menderita untuk menebus kita semua. Nah, saudaraku, apalagi permasalahan yang kita hidup ini, masalah yang kita hadapi ini, pasti Tuhan beri, Tuhan sertai, tidak pernah Tuhan lupakan. Terima kasih atas kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Bersyukurlah bagaimanapun apa yang saudara alami. Apa yang saudara alami saat ini. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Saudara dan saya masih bisa bernafas, masih hidup. Itu satu kemurahan Tuhan. Nah, jadi kita satu pribadi yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Satu pribadi yang diperdulikan. Lebih berharga, saudaraku. Sangat berharga. Nah, saudaraku. Kita lanjutkan lagi. Apakah Tuhan itu merasakan apa yang kita alami dalam hidup kita ini? Kadang kita tuh sedang mengutus semua lancar, diberkati Tuhan. Tidak terpikir. Tetapi alangkahnya baiknya di saat kita juga diberkati Tuhan. Kita ingat, Tuhan saya ada saat ini pun. Apa yang saya punya ini, saudara masih punya rumah, punya pakaian, makanan, minuman. Bersyukurlah sama Tuhan. Bisa melayani Tuhan. Itu satu kemurahan. Saudaraku. Saudara. Tuhan itu merasakan juga kesukaan kita. Kalau kita senang, kita bahagia. Tuhan juga senang. Tapi kalau saudara juga susah. Tuhan juga susah. Saudaraku. Dia mengalami, dia tahu kekurangan kita. Dia tahu kelemahan kita. Tapi Tuhan itu sudah teruji. Tidak pernah dia berdosa meskipun diuji dalam segala perkara. Saudara. Nah ini saudaraku ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu tertulis dalam Ibrani pasal 13. Saudara. Ibrani pasal 13. Ayat yang ke-8 di dalam terjemahan King James Indonesia. Kita baca. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. 8 saudara. Yesus Kristus itu tetap sama. Apa berubah Tuhan itu? Firman Allah itu tidak pernah berbohong. Dia katakan, Yesus Kristus itu tetap sama. Tetap sama. Baik kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dikatakan, kemarin, hari ini dan selama-lamanya Tuhan itu tidak berubah. Kalau dulu Tuhan sudah pernah menolong saudara. Kalau dulu Tuhan pernah menyembuhkan saudara. Kalau dahulu Tuhan pernah memberkati saudara. Tapi karena satu hal. Hari ini kita mengalami sesuatu yang berbeda. Dengan yang pernah kita alami. Saudara mungkin susah hari ini. Menangis hari ini. Mengalami begitu banyak kesoalan. Di tengah-tengah kesukaran hidupan ini. Keluarga-keluarga banyak yang mengalami pertengkaran, persoalan. Saudaraku, penghasilan berkurang. Gaji berkurang, pada kebutuhan hidup itu harus selalu dipenuhi. Harus selalu dipenuhi. Membuat saudara kepikiran. Saudaraku, saudara, tapi saudara percayalah. Saudara memiliki Yesus yang tidak pernah berubah.
Kalau dahulu dia pernah menolong saudara, kalau dia dahulu pernah memberkati saudara, menyertai saudara, sampai kapanpun dia tetap ingat dan dia ingin juga memberkati kembali saudara. Nah saudara, jadi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Coba kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus berada di Genesaret, terjemahan dari King James Indonesia, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Waktu Tuhan berada di tepi danau Genesaret. Ya, di dalam ayat-ayat itu diceritakan demikian. Tuhan melihat dua perahu yang bersandar di tepi danau itu. Mereka sudah membersihkan jala-jala mereka. Lalu Tuhan duduk di salah satu perahu milik Simon Petrus. Nah, saudaraku, di sana Tuhan berkhotbah, Tuhan mengajar orang banyak yang berdesak-desakan. Lalu Tuhan pindah ke duduk di salah satu perahu itu, ya, untuk mengajar. Di mana Tuhan selalu berada, selalu Tuhan itu mengajar, saudara. Selalu Tuhan itu mendidik, selalu Tuhan itu mengoreksi, selalu Tuhan itu membersihkan. Luar biasa Tuhan kita itu, begitu dia perhatian. Nah, setelah dia berkhotbah, setelah dia mengajar, saudara, lalu dia berkata kepada Petrus, Petrus, dorong perahumu itu ke tempat yang lebih dalam. Terus labuhkanlah jala-jalamu untuk menjala ikan. Untuk menangkap ikan. Saudara, padahal Petrus itu tidak pernah ngomong satu patah kata pun kepada Tuhan. Waktu Tuhan duduk di di perahunya itu, tidak pernah Petrus ini ngomong begini, Tuhan, saya ini loh, semalaman cari ikan, mau menjala ikan, tidak dapat apa-apa. Semalaman bekerja, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak keluar dari mulut daripada Petrus ini. Dia hanya diam. Tapi Yesus itu, Tuhan kita tuh tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh Petrus pada waktu itu. Semalam-malaman Tuhan lihat, tahu bahwa dia sudah bekerja. Tidak mendapatkan seekor ikan pun di dalam pekerjaannya itu. Saudara, berarti pada hari itu mereka tidak mendapatkan uang untuk nafkah mereka. Bayangkan tidak mendapat apapun. Saudara, hal ini pun pernah saya alami, saudara. Tidak mendapatkan apapun. Tidak keluar mulutnya untuk mengatakan demikian. Tapi saudara tahu, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Tuhan tahu masalah yang dihadapi Petrus. Langsung Tuhan berbicara. Langsung Tuhan beri jalan keluar. Memerintahkan Petrus untuk menabuhkan jalannya di atas, di tempat yang lebih dalam. Apa yang terjadi, saudaraku? Perkara yang ajaib yang terjadi. Memang Tuhan kita itu adalah pembuat keajaiban. Pembuat keajaiban yang tidak pernah kita sangka-sangka dan tidak pernah kita duga. Nah saudaraku, di tengah-tengah dia menjala itu, ikan itu datang begitu banyak, saudara. Masuk di dalam jala mereka. Sampai dia panggil teman yang di perahu yang lain untuk mengisi perahu itu dengan ikan-ikan yang begitu banyak. Sampai jalannya tuh koyak, sobek, saudaraku. Dan dua perahu itu penuh dengan ikan. Petrus melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Tapi saudaraku, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia dengar apa yang Tuhan katakan. Dia perhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Maka Tuhan pun menolong dia, memberkati dia, membuat dia keluar dari masalahnya hari itu. Dia mendapatkan ikan yang begitu banyak di luar daripada yang pernah dia pikirkan. Nah saudaraku, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya. Tuhan katakan, aku jadikan engkau penjala manusia. Petrus pun ikut menjadi murid daripada Tuhan Yesus.
Namun hal ini pernah terjadi pada awal dia dipanggil Tuhan. Tuhan mengulang kembali di dalam Yohanes pasal 21. Waktu Tuhan sudah bangkit dari kematian, Petrus mengajak teman-temannya kembali untuk menangkap ikan. Dan tidak mendapatkan ikan, saudara. Apa yang terjadi? Lalu Tuhan pun menyuruh Petrus untuk menabuhkan jalannya di sebelah kanan perahu itu. Dan mereka mendapatkan kembali ikan yang begitu banyak. Yang menjadi pertanyaan, dari mana ikan itu datang? Yesus sanggup mengadakannya. Dia gerakan, dia perintahkan ikan itu masuk ke dalam jala pada Petrus ini. Dua peristiwa awal dan sesudah kebangkitan Kristus. Yesus mengulang kembali. Perhatikan baik-baik. Yesus mengulang kembali apa yang pernah dia perbuat. Dia mengulang kembali apa yang pernah dia lakukan pada Petrus pada waktu awal dia dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Saudara, kalau dahulu saudara pernah diberkati Tuhan karena sesuatu hal, saudaraku sekarang mengalami kebalikannya. Percayalah, Yesus itulah jawaban. Jalan keluar dari masalah saudara dan saya. Jadi saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, lalu saudara, kita perhatikan, Tuhan itu tidak berubah. Lalu saudaraku, bagaimana hati Tuhan di saat saudara dan saya menghadapi permasalahan? Hati Tuhan itu bagaimana? Tahukah kita hati Tuhan itu susah apa senang? Hakim-Hakim pasal 10 ayat 5 sampai 18 di dalam terjemahan lama. Di sana dituliskan suatu peristiwa. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 5 sampai 18. Pada waktu itu orang Israel diperintah oleh hakim-hakim berganti. Hakim satu meninggal, kemudian Israel kembali berbuat dosa, menyembah berhala-berhala. Kemudian mereka diserahkan Tuhan kepada musuhnya, dijajah, dianiaya. Kemudian mereka berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Nah, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 5-18 ini, waktu itu setelah hakim yang bernama Yair itu, saudaraku, meninggal. Bangsa Israel ini kembali lagi menyembah berhala bangsa Syam, Amon, saudaraku, Moab, Filistin. Saudaraku, mereka kembali lagi menyembah. Saya ini sebetulnya heran kenapa bolak-balik terjadi seperti itu. Saudaraku, kita percaya Tuhan bukan sekedar hanya percaya. Kita perlu diajar, dididik oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yang mendidik kita. Ataupun oleh Tuhan langsung melalui roh Allahnya mengajar kita. Di saat kita belajar firman Tuhan, kita perlu mendapatkan pengajaran yang betul. Supaya kita ini tidak mudah kembali kepada yang lama. Israel ini kembali lagi akhirnya 18 tahun di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ini. 18 tahun mereka menderita. Dijajah, dianiaya oleh bangsa Filistin, Moab. Saudaraku, mereka dijajah 18 tahun. Keadaan dijajah itu tidak menyenangkan, saudaraku. Tidak menyenangkan, sebab mereka kembali menyembah berhala. Lalu Tuhan jual di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 7 dalam terjemahan lain. Dikatakan demikian, maka sebab itu berbangkitlah murka Tuhan akan Israel. Dijualnya mereka itu kepada tangan orang Filistin dan kepada tangan Bani Amon. Dijual oleh Tuhan. Mereka menderita, teraniaya sengsara selama 18 tahun. Bayangkan saudaraku, di tengah-tengah penderitaan mereka itu akhirnya mereka tidak kuat lagi. Lalu mereka ingat kepada Allah Israel. Yang pernah melepaskan mereka, menolong mereka, mereka berseru kepada Tuhan.
berseru sampai mereka berkata demikian. Sampai mereka itu berkata demikian. Di dalam ayat yang ke-10 pasal 10, maka pada masa itu berserulah segala Bani Israel kepada Tuhan, katanya, bahwa kami telah berdosa kepadamu, pertama sebab kami telah meninggalkan Allah kami, dan kedua sebab kami telah menyembah kepada Baalim. Tetapi firman Tuhan kepada segala Bani Israel, bukankah aku telah melepaskan kamu daripada tangan orang Mesir dan Amori dan Bani Amon dan orang Filistin, dari orang Sidon dan orang Amalek dan orang Mauni, dan yang menganiakan kamu, yaitu tatkala kamu berseru kepadaku, kendati demikian maka kamu telah meninggalkan daku pula, dan kamu telah menyembah kepada berhala, maka sebab itu tiada aku melepaskan kamu lagi daripadanya. Tuhan kata tidak mau lagi lepaskan mereka. Suruh mereka, pergilah kamu berserulah kepada berhala yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka itu menolong akan kamu pada masa kepicikan. Tuhan tidak mau menolong. Suruh minta bantuan kepada berhala yang mereka sembah. Tapi saudaraku, apa yang orang Israel ini katakan? Tetapi sembah Bani Israel kepada Tuhan, bahwa kami telah berbuat dosa, biarlah Tuhan berbuat akan kami barang yang baik kepada pemandangan-Mu. Sahaja tolonglah kiranya akan kami pada hari ini juga. Saudara, mereka mengakui bahwa mereka sudah berdosa. Saudara, ada orang mengalami kesukaran karena dia hidup dalam dosa, kembali ke dalam dosa. Langkah pertama adalah bertobat, mengakui segala kesalahannya yang dilakukan. Ada orang yang mengalami kesukaran karena kesalahan kebodohannya. Dan dia harus mengakui juga kebodohannya ini. Ada orang juga yang mengalami kesukaran karena suatu ujian pengolahan bagi orang ini. Dimurnikan, dibersihkan lebih bersih lagi. Jadi semakin indah di hadapan Tuhan. Dan orang ini harus bertahan. Apa yang Tuhan hendaki dalam hidupnya harus ditaati. Saudara. Jadi kita harus mengerti kenapa masalah itu datang. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan lakukan apa yang menurut Tuhan baik. Mereka tidak mengajukan suatu persyaratan, tapi mereka sudah menyerah kepada Tuhan. Kenapa begitu lama waktu yang diberikan? Sampai 18 tahun mereka itu, saudaraku, mengalami penderitaan. Setelah waktu yang begitu banyak, saudaraku, akhirnya mereka membuat mereka itu sadar. Apa yang Tuhan kehendaki? Mengapa mereka mengalami seperti itu? Nah, saudaraku, akhirnya mereka sadar. Setelah 18 tahun menderita, saudara, apakah melihat penderitaan ini Tuhan itu senang? Kalau kita susah, kalau kita menderita, kalau kita teraniaya, hati Tuhan itu susah, saudara. Hati Tuhan itu susah. Kalau saudara dan saya kesukaran, hati Tuhan itu juga susah. Waktu mereka berkata demikian, Tuhan tidak mau menolong mereka lagi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kemudian ya sudah, Tuhan tidak mau menolong lagi, ya sudah. Sudah, kita jalani saja seperti ini. Menderita ya menderita, susah ya susah. Tidak mau lagi, kita tinggalkan aja Tuhan yang tidak mau nolong kita. Tapi heran saudara. Mereka bertobat sungguh-sungguh dan mereka berkata apa yang mereka lakukan, saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Tetapi di dalam ayat ke-16 dari Hakim-Hakim pasal 10, itu yang mereka lakukan. Maka oleh mereka itu dibuang akan segala bahara dari tengahnya, lalu beribadat kepada Tuhan, maka berbangkitlah kasihannya akan kelelahan Israel. Saudaraku, padahal Tuhan itu sudah ngomong. Wes, sudah kamu minta tolong sama yang kamu sembah itu. Saya tidak mau lagi. Aku tidak mau lagi melepaskan kamu. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka buang berhalanya. Mereka beribadat kepada Tuhan meskipun belum ada pertolongan daripada Tuhan.
Meskipun belum ada pertolongan daripada Tuhan, mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka beribadat kembali kepada Allah. Ini satu langkah yang luar biasa. Yang memberikan suatu pengertian pada kita. Bertobat sungguh-sungguh dan mereka meninggalkan, membuang berhala yang mereka sembah. Dan mereka beribadat kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Hati Tuhan ini tidak tahan lagi melihat kesukaran mereka. Hati Tuhan itu tidak tahan lagi. Di dalam Hakim-Hakim pasal 10 terjemahan lama ini, ayat 16b ini. Maka berbangkitlah kasihannya akan Israel, kelelahan Israel. Berbangkit kasihannya Tuhan kepada bangsa Israel ini. Di dalam terjemahan lain dikatakan, terjemahan baru dikatakan, bahwa Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak tahan lagi hatinya melihat kesukaran mereka. Di dalam kesukaran mereka itu hati Tuhan susah. Dikatakan di dalam King James Version, terjemahan bahasa Inggris berbunyi demikian. Jiwanya Tuhan berduka karena kesengsaraan Israel. Karena dosa mereka membuat hati Tuhan itu susah. Tuhan tahu akibat dari dosa itu membuat mereka menderita. Awalnya mereka tidak menyadari. Setelah sekian lama mengalami baru mereka sadar. Dosa mereka itu membuat mereka itu menderita. Dosa itu selalu membuat manusia menderita. Sengsara, tidak pernah memberikan kebaikan. Tidak pernah memberikan kebahagiaan. Dosa itu selalu membuat sengsara. Tapi saudaraku, mereka buang berhalanya, mereka berhenti. Kalau sore hari ini ada saudara yang hidup dalam dosa, saudara harus berhenti, bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan. Meskipun akibat dari dosa itu belum kelihatan pertolongan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan setelah melihat mereka, Tuhan tidak tahan lagi, tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ingin cepat-cepat Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka. Saudara, itu hati Tuhan. Kalau seseorang karena kesalahan, kebodohannya mengalami kesukaran. Hati Tuhan itu berduka karena kebodohan mereka itu. Sehingga mereka mengalami kesukaan. Tuhan berduka hatinya karena kejahatan mereka. Karena dosa mereka. Sehingga mereka menderita. Tuhan, sebetulnya hati Tuhan itu tidak ingin kita itu menderita. Andai katakan pun menderita, itu karena suatu pengolahan, bukan karena berbuat dosa. Karena suatu ujian supaya kita itu tampil murni di hadapan Tuhan. Saudara, ditingkatkan, dinaikkan saudaraku. Supaya lebih berbuah banyak lagi. Saudara, nah ini. Jadi saudaraku, saudara saat ini siapapun yang dalam kesukaran, mari datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan. Kasihnya itu tetap. Lalu dia utus seorang yang bernama Yefta untuk melepaskan mereka dari aniaya, perbudakan Filistin dan Amon. Saudara, Tuhan mengulang kembali apa yang dia lakukan. Dulu dia tolong mereka di saat mereka dijajah, dianiaya. Sekarang Tuhan tolong mereka. Tapi saudaraku, semua itu tidak boleh terus-terusan seperti itu. Berulang-ulang seperti itu. Tuhan itu sabar tapi ada batas kesabarannya. Saudaraku, saudara tahu. Dulu mereka dijajah, ditolong saudara Tuhan. Waktu mereka berseru, kembali berbuat dosa. Ditolong lagi karena mereka berseru. Karena kasih Tuhan, belas kasihan. Tapi bukan itu caranya saudaraku. Bolak-balik, kembali berbuat dosa. Tapi ingin suatu hal yang Tuhan ingin beritahu kepada saya dan saudara. Kita mengalami masalah, kita berseru, Tuhan tolong. Mengalami masalah, Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Oleh karena kemurahan, kasih. Tapi tahukah,
Kenapa masalah datang? Kenapa persoalan datang? Apa maksud Tuhan di atas semua ini? Apa maunya Tuhan? Saudara, untuk kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal 30, ayat 8 sampai 10 terjemahan lama berbunyi demikian, saudara. Ayat ini pernah menguatkan hati saya di tengah kesukaran saya. Nanti saya akan saksikan kepada saudara. Ulangan pasal 30 ayat 8 sampai 10 di dalam terjemahan lama saya bacakan. Maka jikalau kiranya kamu bertobat serta mendengar akan bunyi suara Tuhan dan melakukan segala firman yang kupesan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu pun akan mengaruniai kamu dengan kelimpahan kebajikan dalam segala pekerjaan tanganmu dan dalam buah perutmu dan dalam hasil binatangmu dan dalam hasil tanahmu, karena kembali Tuhan bergemar akan kamu kelak bagi kebajikan seperti dahulu pun ia bergemar akan nenek moyangmu. Jikalau saja kamu mendengar akan bunyi suara Tuhan Allahmu dengan melakukan segala hukumnya dan undang-undangnya yang tersurat dalam kitab Taurat ini, jikalau kamu bertobat kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Allah kembali bergemar, ya, bersukacita, ya, akan segala kebaikanmu, bergemar akan nenek moyang seperti Tuhan bergemar akan nenek moyang mereka. Ya, Tuhan bergemar akan kamu kelak bagi kebajikan. Saudara, jadi Tuhan itu mampu mengulang kembali untuk memberkati saya dan saudara. Saudara dan kasih dalam kasih Tuhan. Jadi saudara, yang kita harus perhatikan, jangan lewatkan masalah ini yang datang dalam hidup kita. Tapi biarlah kita tahu kenapa masalah ini datang. Nah, kita teruskan saudaraku. Lalu apa tujuannya Tuhan itu mengizinkan masalah itu datang dalam hidup saudara? Saudara, ada satu tujuan. Ada satu tujuan saudara. Tuhan itu mengizinkan masalah itu datang. Di dalam ayat Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 25b berbunyi demikian. Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 25b dalam terjemahan lama berkata, tetapi orang yang benar itu bagaikan alas rumah yang kekal. Orang yang benar itu bagaikan seperti alas rumah yang kekal, pondasi rumah yang kekal. Nah, dalam terjemahan baru dikatakan Amsal 10 ayat 25b, tetapi orang benar adalah alas yang abadi, pondasi yang abadi. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, orang benar adalah fondasi yang kekal. Saudara, Allah ingin kita itu hidup benar di dalam dunia ini. Di pemandangan Allah dan manusia. Allah ingin kita hidup benar. Menjalani hidup ini dengan benar. Sebab kebenaran itu fondasi hidup yang kekal. Orang bangun rumah itu harus ada fondasinya. Apa fondasi rumah kita yang kekal di sorga? Orang yang benar, kehidupan kita yang benar ini. Apa yang benar? Apa yang menjadi patokan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Jadi ada satu tujuan, saudaraku. Tuhan sangat bersukacita. Tuhan sangat senang kepada orang yang jalannya benar, saudaraku. Orang yang jalan hidupnya benar itu sangat disukai oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam Amsal, saudaraku. Amsal pasal 11 ayat 20b dikatakan dalam terjemahan lama, tetapi orang yang benar jalannya itu kesukaannya.
Orang yang benar jalannya itu kesukaan Tuhan. Amsal pasal 11 ayat 20b. Saudaraku, orang yang benar itu, orang yang jalan yang benar, itu kesukaan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita itu dalam hidup kita itu hidup benar, berjalan benar, berpikir benar, memiliki tingkah laku yang benar. Sebab itu Tuhan olah kita. Dia didik kita dan dia ajar kita. Kalau kita salah, Tuhan tegur, Tuhan hukum. Tapi Tuhan itu penuh kemurahan, saudaraku. Kita lihat dalam Ibrani pasal 12, saudaraku. Saudara, kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 9. Dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Dan terlebih lagi kita sudah mempunyai bapak-bapak yang secara daging yang mengajar kita dan kita menghormati mereka. Bukankah kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab sesungguhnya mereka menghajar kita dalam beberapa waktu menurut apa yang nampak baik bagi mereka. Tetapi yang menghajar demi faedah kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Untuk sekarang ini, semua hajaran itu belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Meskipun demikian sesudah hal ini akan menghasilkan buah sejahtera dari kebenaran bagi mereka yang dilatih olehnya. Karena itu kedangkanlah tangan-tangan yang terkulai dan lutut-lutut yang goyah. Dan luruskanlah lorong-lorong bagi kakimu. Supaya yang timpang jangan keluar dari jalannya dan biaya ia disembuhkan. Tuhan itu mengajar dan mendidik kita. Mengolah kita. Melalui kesukaran yang datang itu, masalah yang datang itu, dia itu mengajar kita. Mendidik kita. Supaya kita tahu, supaya kita itu bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Sebab Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tuhan katakan, pada waktu diajar, pada waktu dididik, dilatih oleh Tuhan, tidak mendatangkan sukacita. Tetapi setelah melewati waktu didikan itu, akan menghasilkan kebenaran yang menghasilkan sukacita, damai sejahtera bagi orang yang mau dilatih. Jadi kita dilatih, dididik, waktu dididik, ditegur, dinasehati, dihukum, tidak mendatangkan sukacita. Tetapi pada waktu kita mau sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan kebenaran dalam hidup kita dan kita bisa menghasilkan damai sejahtera dalam hati kita. Nah, coba saudaraku kita perhatikan bagaimana contoh Tuhan itu mendidik saudara dan saya. Saya ambil suatu ilustrasi saudaraku ya. Ilustrasi ini, peristiwa ini yang pernah saya baca dalam suatu artikel, itu belum sempurna ya saudaraku. Tapi saya belajar untuk membawanya pada sore hari ini. Ada seorang ayah dan memiliki seorang anak. Anak laki-laki saudaraku. Dia punya istri, suami istri punya anak laki-laki. Nah, mereka didik anak ini. Ya, jadi mereka sejak kecil dididik. Kalau anak datang sekolah, pulang, buang sepatu sembarangan. Dididik, ayo, nak, letakkan sepatu di tempatnya yang sudah disediakan. Saudaraku, disuruh kalau malam tidur tidak dipakai lampunya, suruh matikan. Kalau pergi ada kipas angin yang nyala, saudaraku, tidak dipakai harus dimatikan. Nah, kalau buka air, pakai air, diajar untuk hemat. Walaupun keluarga ini berada, keluarga yang berada, tapi mereka didik anak mereka ini. Sebab dari kecil mereka didik, suatu hari mereka mengharapkan anak ini bisa mandiri, bisa menjadi anak yang berguna. Meskipun mungkin suatu saat mereka pulang, mereka meninggal, anak ini bisa berdiri tegak. Mereka didik. Kalau lihat lampu masih menyala tidak dipakai, disuruh matikan. Saudaraku. Tapi anak ini tetap melakukan
perintah daripada orang tuanya. Walaupun kadang-kadang tuh ngomel. Mereka anggap orang tuanya ini cerewet, banyak aturan, banyak suruhannya. Tapi dia lakukan. Yang dia pikirkan dalam pikirannya hanya orang tuanya ini cerewet, orang tua ini banyak aturan, ini itu, bikin susah. Bikin dia tidak berasan di rumah. Terus anak ini bertumbuh sampai besar, saudaraku. Tetap dilatih, dididik orang tuanya. Kalau pergi, dia pintu itu ditutup yang baik. Suatu hari anak ini berpikir demikian. Kalau nanti saya sudah bekerja, punya uang, saya akan, ya minimal saya kontrak rumah. Saya akan tinggalkan orang tua saya. Saya tinggalkan mereka. Bebas sekarang saya. Nah, kemudian saatnya dia mencari pekerjaan, saudaraku. Dia lama pekerjaan dan pada hari dia harus interview, diwawancarai, dia pergi, saudara. Dia masuk suatu rumah itu besar sekali, saudaraku. Pintu gerbangnya di depan. Terus dia buka, ketok-ketok dia buka, kok enggak ada orang. Tapi kok pintunya ini enggak dikunci. Terus dia masuk, saudaraku. Masuk, dia tutup kembali pintu itu dengan sebaik. Kemudian dia jalan, melalui jalan di taman, karena rumah yang besar itu ada di tengah-tengah, saudaraku. Karena tanahnya begitu besar. Dia jalan di batu-batu yang di tengah taman itu. Loh, di tengah jalan kok kelihatan selang air yang memancarkan airnya, yang keluar airnya. Toleh kanan, toleh kiri. Di mana ini ya tukang kebunnya ini? Kok enggak ada orang? Lalu dia matikan keran air itu, kemudian dia selangkut, dia atur, dia taruh tempatnya. Masuk lagi dia, sampai di depan pintu rumah itu, dia ketok-ketok bel, tidak ada yang buka. Dia dorong pintunya, ternyata tidak dikunci, dia masuk. Kok sepi banget ya ruangan ini dia. Ternyata rumah itu tidak bertingkat, saudaraku. Di atas itu sudah banyak orang yang melamar pekerjaan. Lalu dia naik tangga menuju lantai 2. Waktu dia naik, dia lihat di lantai bawah itu ada lampu yang nyala tapi tidak ada orang, tidak ada manfaat. Karena dia sudah dididik, saudaraku, untuk mematikan lampu yang tidak bermanfaat, tidak dipakai. Dia matiin, saudaraku. Ada kipas angin. Loh, ini tidak ada orang, tapi kok kipas angin ini jalan terus. Dimatikan sama dia. Dia ingat didikan daripada orang tuanya. Naik ke lantai 2, dia duduk di bagian belakang, kursi paling belakang. Begitu banyak orang di depan dia, saudaraku. Di depan dia. Lalu dia pikir, apakah saya bisa diterima? Begitu banyak orang ini yang melamar, apakah saya bisa diterima? Hatinya jadi galau, saudaraku. Dia lihat orang yang sudah diwawancari keluar melalui ruangan yang lain. Keluar melalui orangnya. Ada tiba giliran dia untuk diwawancara. Masuk, dia ngadap yang wawancara. Waktu dia duduk berhadapan muka, anak muda ini jadi terkejut, saudaraku. Hanya satu pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara ini. Dia bertanya demikian. Kapan saudara bisa bekerja di tempat ini? Kapan saudara bisa bekerja di tempat ini? Anak muda ini jadi bingung, saudaraku. Bingung. Wah, pertanyaannya kok begitu? Dia tanya, Pak, kenapa tidak ada pertanyaan yang lain? Kapan saudara mau bisa bekerja di tempat ini? Lalu yang mewawancara dia ini menjelaskan demikian. Di sini tidak ada pertanyaan. Di sini tidak ada pertanyaan. Hanya satu pertanyaan itu yang saya berikan kepadamu. Sejak kamu masuk dari pintu gerbang di pinggir jalan itu sampai ke tempat ini, ada CCTV, kamera CCTV yang mengawasi setiap orang yang masuk ke tempat ini, termasuk saudara. Kami di sini hanya mengawasi setiap orang yang masuk, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat sampai di hadapan kami. Dan kami memutuskan di antara sekian banyak orang yang melamar ini, saudaralah menjadi manajer kami sekarang ini. Manajer dari perusahaan ini, saudara kami pilih.
Aduh, hatinya saudaraku, hatinya itu yang tadi galau, bingung, langsung air mata itu mengalir, saudaraku, deres. Tidak bisa ngomong dia. Ingat semua nasihat daripada orang tuanya, ajaran didikan orang tuanya. Sekarang dia alami. Andai kata dia tidak dididik oleh orang tuanya, bagaimana? Pasti dia tidak diterima. Bukan pengetahuan sekolah yang ditanyakan. Bukan pendidikan yang ditanyakan. Tetapi yang ditanyakan adalah apa yang dia lakukan. Bagaimana dia berbuat, tindakannya, perilakunya. Saudaraku, dia diterima jadi manajer dari perusahaan itu. Dengan air mata yang berlinang-linang, saudaraku, dia katakan, terima kasih papa mama. Saudara, saat ini kalau orang tua kita ngajar saudara, dan jangan ngomel. Kalau lebih banyak suruhannya, banyak didikannya, banyak larangannya. Jangan marah, jangan ngomel. Seperti Maria, ibu dari Tuhan Yesus, dia simpan dalam hati, dia pikir. Lakukan apa yang orang tua saudara didik. Untuk kebaikan saudara, itu di dunia ini. Lalu anak muda ini berpikir, nanti setelah saya kerja, saya akan tinggal bersama papa mama saya. Akan saya pelihara mereka. Saya biayai hidup mereka sampai akhir hidup mereka. Saya balas segala kebaikan mereka. Apa yang mereka buat selama ini terhadap saya balas semua itu untuk kebaikan, kebahagiaan mereka. Saya tidak akan meninggalkan mereka. Saya pelihara mereka, saya kasihi mereka. Nanti setelah saya bekerja, saya ajak orang tua saya lihat. Setelah dia bekerja, dia ajak orang tuanya menunjukkan kantor di mana dia bekerja. Orang tuanya dengan air mata, saudaraku, menangis. Dia juga menangis. Dia minta ampun sama orang tuanya. Papa, mama, adanya hari ini, itu karena didikan dari papa dan mama. Saudara mungkin hari ini belum bisa melihat kebaikan daripada orang tuamu. Belum bisa melihat kebaikan dari gembalamu yang mendidik kamu. Belum bisa melihat orang-orang yang mendidik, mengajar saudara. Begitu banyak orang yang mendidik saudara dan saya. Suatu hari saudara akan melihat dan mengerti. Tuhan pakai begitu banyak orang mendidik saudara dan saya. Saudara, kalau ayah dan bapaknya ini mendidiknya, itu hanya di dunia ini. Walaupun semula dia tidak mengerti, tidak bisa membayangkan. Untuk apa dia dilatih, dididik? Dia anggap orang tuanya cerewet. Tapi suatu hari dia mengerti. Air mata mengalir. Untung orang tuanya masih hidup. Kalau sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah meninggal. Penyesalan, tetap akan tinggal penyesalan. Selagi orang tua saudara masih hidup, saat itu kesempatan saudara untuk mengasihi dia. Mengerti hatinya, mengerti kebaikannya, segala pengorbanannya yang tidak pernah dia tulis di dalam hidup saudara. Yang tidak pernah dia tagih, bahkan dia menyediakan segalanya seupaya, sekuat tenaganya untuk saudara. Untuk membesarkan saudara dan mendidik saudara. Menyekolahkan saudara. Itu di dunia ini kasih orang tua kepada saudara. Apalagi kasih Tuhan kepada saudara. Apalagi kasih Tuhan. Dia didik saudara dan saya. Mungkin pada waktu ini saudara tidak melihat. Tapi pada waktu saudara kembali ke surga. Suatu hari saudara akan mengerti. Suatu hari saudara akan mengerti. Semua yang Tuhan didik, baik melalui hamba-hambanya, baik melalui orang tua kita, maupun secara langsung, itu ada satu tujuan untuk kehidupan saudara di dunia ini dan sampai kepada kekekalan. Tuhan katakan, kalau orang tua kita mengajar kita, kita harus menaati, apalagi kita harus tunduk kepada Bapa segala roh. Saya ingat saudaraku, kenapa saya membawakan berita ini sore hari ini? Saudara,
saya pun pernah mengalami seperti itu. Kesukaran dalam kehidupan. Amsal pasal 4:23. Jagalah hatimu lebih dari segala kewaspadaan, karena dari dalamnya memancar air kehidupan. Dalam terjemahan lama dikatakan, peliharalah hatimu. Tapi dalam King James Version, saudaraku, terjemahan bahasa Inggris berkata, jagalah hatimu dengan segala ketekunan. Dengan tekun kita menjaga hati ini. Karena di luar itu adalah masalah kehidupan. Jadi hati ini dengan tekun harus kita jaga. Karena di luar hati ini adalah masalah kehidupan. Di sekeliling kita ini masalah kehidupan. Hati ini kita harus jaga supaya damai sejahtera Allah itu mengawali hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Harus kita jaga. Saudara, apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Kolose, saudaraku? Di dalam terjemahan KJI dikatakan, Kolose pasal 3 ayat 5, 6 dan 8. Sebab itu matikanlah bagian-bagianmu yang di bumi, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat dan tamak yang adalah penyembahan berhala. Maka oleh sebab hal-hal itulah murka Allah datang ke atas putra-putra yang tidak taat. Nah, saudaraku. Oleh sebab hal-hal itulah murka Allah datang ke atas putra-putra yang tidak taat. Tetapi sekarang hendaklah kamu pun menanggalkan hal-hal ini. Kemarahan, geram, kejahatan, hujat, perkataan-perkataan keji yang keluar dari mulutmu. Perhatikan apa yang kita lakukan. Perhatikan apa yang kita katakan. Perhatikan apa yang kita pikirkan. Jaga hati ini dan pikiran ini. Dalam menghadapi masalah yang kehidupan ini. Seringkali terjadi dalam suatu keluarga pertengkaran begitu sengit. Sampai keluar kata-kata yang keji. Kata-kata makian, kata-kata kebinatangnya keluar semua. Tapi saudara, apa yang diperbuat itu dilihat dan diamati oleh Tuhan. Saudara, tahun 1998, masa Krismon itu, saya juga bekerja, buka toko. Banyak orang mendapatkan keuntungan, tapi saya justru mengalami kehancuran. Setiap pagi saya datang ke toko itu, yang saya jualan, barang-barangnya saudaraku, tidak ada satu barang pun yang dipajang kecuali satu berapa segini banyaknya. Satu kotak ini yang tersisa. Semua rak-rak itu kosong. Jadi istilah kata itu jualan tidak ada barang yang dijual. Siapa yang berani? Siapa yang mau jualan tanpa mengisi toko dengan barang-barang? Kosong, melompong. 1998. Setiap pagi saya berangkat ke toko, sore pulang. Besok lagi berangkat lagi, pulang lagi. Sampai mertua saya ngomong, saya tidak tahu kalau kamu itu tidak punya duit. Akhirnya semua simpanan kami jual dan kami pakai untuk hidup sehari. Sampai akhirnya pun rumah saya pun saya jual. 1998. Jualan tapi tidak ada barang yang dijual. Semua rak itu kosong. Saudara berani? Mau? Apa saudara tidak malu? Dilihat tetangga-tetangga. Ini jualan apa bukan? Jualan tapi tidak ada barangnya. Sudah tidak jualan, tidak mau ditutup. Pagi datang, sore pulang. Pagi datang, sore pulang. Maunya apa? Saudara, saya hanya bisa menangis di dalam hati saya. Melihat kesukaran ini. Saya punya anak masih kecil. Kebutuhan hidup harus dipenuhi. Saya tak pernah cerita sama siapapun.
Bahkan mertua saya pun tidak tahu keadaan saya. Rumah yang Tuhan beri itu pun hanya dijual. Saya belikan rumah lagi yang lebih kecil. Yang saya tempati sekarang ini, tahun 2000. Sisanya saya pakai untuk berdagang di tempat lain. Yang sekarang ini kami bekerja. Saudara, kontrak. Saudaraku, akhir tahun 2006 kembali kami mengalami kesukaran. Kontrakan sudah habis, mau kontrak, tidak punya duit. Barang, aduh saudaraku, hanya beberapa. Untuk kontrak aja tidak punya duit. Satu stan ukuran 3x4. Akhirnya Tuhan buka jalan, ada seseorang meminjami kami. Pak, ini pakai untuk bayar kontrak 2 tahun. Itu pun hanya bisa kontrak separuh, patungan dengan keponakan saya. Tahun pertama itu patungan, saya separuh, dia separuh, 3x4 dibagi 2. Tahun kedua bisa, dia berhenti kontrak itu, saya neruskan. Kontrakan saudara tahu, tiap tahun bertambah naik. Suatu hari saya duduk terpekur saudaraku. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya ini tiap tahun kontrak, saya kepingin Tuhan punya sebuah toko. 3 bulan saya dipinjami, saya kembalikan pinjaman saya. 3 bulan Tuhan berkati, saya kembalikan. Puluhan juta saudaraku. Tuhan tidak pernah lupa. Dulu dia pernah memberkati saya dengan cara yang ajaib tahun 1990. Tuhan memberikan saya suatu rumah yang begitu besar. Dari mana saudaraku? Dari seorang pelanggan yang datang berbelanja tempat saya. Dia ngomong nih, Pak, saya kirim uang dari luar pulau saudara. Dia kirim uang 50 juta. Waktu itu besar. Saya mau buka toko Pak. Ini uangnya. Tolong Bapak siapkan barang apa saja. Apa saja. Harganya terserah Bapak. Saya siapkan semuanya, saya kirim saudaraku. Bapak minggu kemudian datang lagi. Pak, saya kirim lagi. Puluhan juta saudaraku. Tolong siapkan lagi. Barang apa? Pokoknya saya ingin toko saya komplit. Saya siapkan saudaraku. Saya cari barang itu. Apa saja. Dia tidak ngomong, Pak belanja ini. Tidak, terserah Bapak. Apa saja harganya terserah Bapak. Saudaraku. Berkali-kali. Sampai Tuhan itu bisa memberkati saya dengan uang itu. Dari satu pelanggan itu. Bisa Tuhan berkati saya sebuah rumah yang begitu besar. Saudara, begitu luar biasa Allah kita. 98 mengalami masalah, saya jual. Saya tak mengerti kenapa sampai terjadi. Pada waktu 98 itu saya belum mengerti apa maunya Tuhan. Saudaraku kembali, tahun 2006 saya mengalami kesukaran itu. Di tempat kami ibadat, Bapak Gembala mengadakan pameran nafkah dan keuangan. Bapak Gembala tanya, Bro, masih kuat bro? Saya masih ingat dan itu tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Saya panggil bro, masih kuat? Masih om. Ingat bro ya, Kentucky Fried Chicken itu diberkati Tuhan pada waktu dia sudah tua. Ya om. Saya bersyukur memiliki gembala yang begitu mengasihi. Waktu itu sudah saya putuskan saya mau kerja di luar negeri. Sebab saya punya saudara di luar negeri. Kalau waktu itu saya terjadi saudaraku. Saudara dan hari ini saudara dan saya tidak pernah bertemu. Dan tidak tahu apa yang terjadi saudara. Tapi Tuhan saya tahu ada orang-orang saya didatangi soal jemaat. Menasihat saya kalau kerja di sana itu susah loh. Gini. Saya tahu orangnya. Tapi saya tanya, kok heran ya orang ini kok tahu ya?
Dia beri gambaran-gambaran. Memang saudaraku, saudara yang kerja saya ada saudara laki saya kerja juga susah. Susah saudaraku. Andai kata saya di sana kerja, saya pikir sekarang, waduh saya tidak tahu jadinya apa. Tapi saudaraku saya tidak mau, saya batalkan, saya pulang. Saya meskipun sudah berangkat, pulang saudara, pulang datang. Nah saudaraku, saya ngerti dalam hati saya jangan-jangan Bapak Gembala ini menyuruh Bapak ini untuk menasihati saya. Saya berterima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas kebaikan beliau. Walaupun tidak banyak, saya tidak dekat sekali hubungan saya, tapi saya tahu hatinya dekat dengan hati saya. Hari ini saya bisa membagikan kepada saudara. Itu karena banyak orang yang berbuat untuk saya, termasuk Bapak Gembala saya ini. Saya tahu dia mendoakan saya. Sampai hari ini dia selalu mendidik saya. Selalu dia mengawasi saya. Memberi nasihat sama saya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Hanya Tuhan yang bisa membalas. 2006 saya berdoa Tuhan, apakah saya harus terus begini? Tapi Tuhan dengar doa saya. 98 saya jual, saya kembali ke mertua saya. 2 tahun kemudian saya bangun rumah lagi. Saya kembali lagi ke rumah yang baru. 2006 mengalami masalah lagi. Saya pun tidak cerita sama siapa-siapa. Saudara tahu, ada orang-orang yang menolong saya. Ada yang berkata nih, Pak Rudi, saya kirimi uang ya. Saya masih ingat saudaraku. Mulut ini tidak pernah cerita kepada siapapun. Dia kirimi saya kirimi kamu 200 juta. Jangan bingung, pakai. Nanti kalau sudah, saya tidak akan nagih kamu. Saya pakai uang itu Tuhan. 2 orang Tuhan pakai untuk hidup saya. 2006. Saudaraku, 2007, 2008. Saya berdoa Tuhan. Saya tidak bisa terus-menerus mengontrak. Tiap tahun naik terus. Begitu tinggi. Saya ingin punya sebuah toko. Tuhan pun mengadakan. Dia dengar doa saya. Dia adakan. Terus dia adakan. Saya ingat 2006 itu, kalau tidak salah ada pameran di tempat kami, yaitu tentang nafkah dan keuangan. Saya dipercaya sama Pak Gembala untuk memimpin salah satu stand yang stand tentang kaya. Karena nafkah keuangan, isinya di antara lain, stand-stand itu ada stand kaya. Pelajaran tentang kaya. Di sana diberikan gambar-gambarannya, saudaraku, dan ceramah singkat. Saya berpikir begini saudara, saya ini susah. Kok disuruh megang setan kaya? Waduh, apa enggak salah Bapak Gembala saya ini? Apa dia enggak tahu keadaan saya? Tapi Tuhan tahu. Di sanalah saya belajar. Dan saya mulai berubah. Dan saya mengerti. Peristiwa pertama terjadi saya tidak mengerti. Belum mengerti. Peristiwa kedua terjadi. Saya mulai mengerti. Mengapa semua itu terjadi. Lalu saya mulai memperbaiki. Membetulkan jalan saya. Baik di dalam keluarga saya bagaimana sikap. Ya, saudaraku. Hubungan, berjualan, kalau saudara berjualan, ingat baik-baik. Jangan menginginkan, jangan timbul dalam hati saudara untuk menjatuhkan tetangga saudara. Jangan ingin mempunyai hati yang jahat. Bekerja dengan senyap, takut Tuhan, kembalikan perpuluhan Tuhan. Saudara, Matius 23 ayat 23, Yesus berkata, yang satu dilakukan, yang lainnya jangan dilupakan. Jangan ditinggalkan.
baik perpuluhan, belas kasihan itu harus dilakukan. Belas kasihan, kemurahan, tetapi perpuluhan jangan. Itu wajib, Tuhan katakan, wajib dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Tetap memberikan perpuluhan, di tengah kesukaran itu saya berikan. Jual rumah, saya kembalikan perpuluhannya. Saudara, sejak 2006, 2010 Tuhan mulai tangannya itu kelihatan di dalam keluarga saya. Dia mulai menambahkan berkatnya. Dia mulai bergemar kembali. Dia mengulang kembali segala yang pernah dia berbuat. Dia mengulang lagi di dalam riwayat hidup saya. Bahwa dia Allah yang suka mengulang kembali. Dia lakukan kembali kebaikannya. Dia nyatakan kembali. Dia bergemar kembali di dalam kebajikannya dalam hidup saya. Kalau Tuhan lihat saudara berjalan dengan benar dalam hidup saudara. Diberkati oleh dia. Dia suka cerita di dalam perbuatannya untuk saudara. Sampai hari ini, sampai anak saya berkata, Pak, anak saya itu S1 semua. Dia katakan, dia sudah dididik dengan pengetahuan dalam sekolahnya. Dia katakan, Pak, saya di tempat ini betul-betul melihat bahwa Tuhan itu hidup. Allah sanggup untuk mengubah, Allah sanggup untuk mengulang kembali apa yang pernah dia berikan, asalkan saudara mau membetulkan jalan saudara. Asal saudara mau mengarahkan hidup saudara kepada Tuhan. Seperti Yotam dikatakan dalam 2 Tawari. Saudara, 2 Tawari. Dikatakan bahwa Yotam itu memperbaiki jalan hidupnya di hadapan Tuhan. Membetulkan jalan hidupnya. Dia betulkan langkah-langkah hidupnya. Dia arahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak berjalan sendiri lagi. 2 Tawari pasal 27 ayat 6b. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya di dalam terjemahan lama. Dia mulai membetulkan jalannya di hadapan Tuhan. Bahkan ayahnya Usia. Tuhan katakan pada hari Usia itu mencari Tuhan. Tuhan memperuntungkan jalannya. Membuat segala usahanya beruntung. Pada hari Tuhan, pada hari ia mencari Tuhan. Saudara, hidup ini bukan hanya bisa berlalu demikian. Ada tujuan kekal yang Tuhan kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan jawab. Tapi ada satu hati Tuhan yang ingin Tuhan saudara ketahui. Adalah Tuhan ingin kita menata kembali hidup ini. Berjalan di dalam rancangannya, rencananya. Bagaimana cara? Sangat mudah. Saat kita baca firman Tuhan, kita baca. Tuhan seperti dalam Kolose tadi. Dikatakan. Sebab itu sebagai orang pilihan Allah. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Terjemahan King James Indonesia. Sebab itu sebagai orang pilihan Allah yang suci dan dikasihi. Karena belas kasihan, kemurahan, pikiran yang rendah hati, kelemah lembutan dan ketabahan menderita. Bersabarlah seorang dengan yang lain dan saling mengampuni jika seorang bertengkar dengan yang lain. Maka sama seperti Kristus mengampuni kamu, demikian juga kamu. Dan di semua atas semuanya itu kenalkanlah kasih, yaitu pengikat kesempurnaan. Saudara, kalau kita punya istri, kita punya suami, bagaimanapun mereka, berterima kasihlah kepada Tuhan. Lihat kebaikannya, kelebihannya. Saudara, jangan sampai ada pertengkaran. Jangan sampai ada kemarahan. Orang marah, jangan sampai matahari tenggelam. Jangan disimpan terus sampai menjadi suatu kemarahan. Orang yang suka marah, orang pemarah, itu akan membuat tubuhnya menderita. Tekanan darahnya bisa naik. Saudara, orang banyak kepikiran. Mikirkan kesalahan orang lain, kemangkelan, kejengkelan hatinya akan membuat dia menderita. Saudara, sebab itu Tuhan kenakan belas kasihan, tanggalkanlah kemarahan itu, geram, kejahatan. Karena orang yang ingin melihat Allah harus hidup benar, suci di hadapan Allah. Kejarlah, usahakan dirimu berdamai dengan semua orang. Saat ini apa yang terjadi itu bukan suatu pengolahan, suatu Allah izinkan untuk suatu hal yang indah akan terjadi supaya kita memperbaiki, menyelidiki hati kita.
kehidupan kita. Nah, kalau kita dikatakan buanglah kemarahan, jangan marah. Kita lihat waduh, ayat ini mengatakan tanggalkanlah kemarahan, geram, kejahatan, hujat, perkataan keji. Apakah saya ini marah? Apakah saya ini pemarah? Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Menyelidik saya. Saudara, kalau kita merasa kita ini orang yang pemarah, sedikit-sedikit marah. Istilah orang itu, sulit diomongi. Gampang meletup. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Kalau belum bisa mengampuni orang lain, minta ampun sama Tuhan. Berdamailah. Hatimu dan hatiku harus dijaga dengan segala ketekunan. Terus menerus. Sebab hati ini tempat kediaman Allah. Hati tempat kediaman Roh Kudus. Damai sejahtera. Sumber mata air yang terus memancar terus. Dari hati inilah keluar damai sejahtera. Allah tinggal dalam hati kita. Ingin menjadi Allah kita dan umat. Kita menjadi umat. Dia ingin kita ini menjadi anak-anaknya. Dia menjadi Bapa kita. Kalau Allah tinggal bersama saudara dan saya, siapakah lawan kita? Allah akan berkarya di dalam hidup saudara. Allah akan memberkati, menyertai, memberikan pimpinan. Seperti ikan yang datang di tengah-tengah kekeringan. Allah pun sanggup memberkati saudara dan saya di tengah-tengah kesukaran, keteringan. Terakhir, tahun 2020, bulan 3 saat pandemi, kesukaran yang ketiga datang. Tapi kami sudah terlatih, saudaraku. 3 bulan pertama penghasilan itu turun, saudaraku. Tapi saya tahu, saya cari Tuhan. Kami cari Tuhan. Nah, mengerti apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian Tuhan pun mulai kembali mengangkat, memulihkan sampai hari ini. Semua yang ada pada kami itu karena karya Tuhan. Namun saudara, betulkan jalanmu di hadapan Tuhan sore hari. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Baca firman Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan. Maka tangan Tuhan akan menyertai saudara. Dia akan membuat beruntung hidup saudara. Saudara akan bertambah-tambah karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tinggal di saudara. Saudara, semua ini saya saksikan. Bukan oleh kuat dan kaki. Tapi saya ingin membuktikan kepada saudara. Bahwa Allah itu sanggup mengulang kembali. Bukan karena menonjol-nonjolkan. Bukan untuk pamer-pamer. Tapi saya ingin menunjukkan saudara. Kasihnya begitu besar. Bukti kebenaran dari firman-Nya. Itu yang benar. Bahwa Allah sanggup memulihkan saudara. Jangan putus asa. Mari saudara bangkit, berdiri, bersemangat, perbaiki. Perbaiki meskipun belum ada pertolongan. Bertobat meskipun belum ada pertolongan. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Itu akan membuat hati Tuhan luluh. Hati Tuhan akan jatuh belas kasihannya. Tuhan tidak akan tahan lagi melihat kesukaran saudara. Dan dia akan turut nangan. Akan melakukan hal yang di luar saudara pikirkan. Menolong saudara, memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi suatu renungan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa Sorgawi, kalau kami ingat siapa kami ini Tuhan, mari Tuhan, lawatlah setiap kami pada sore hari ini. Biar tangan-tangan yang lemah mengangkat tangannya, lutut yang bergetar boleh berdiri dengan tegak. Yang terpelecok, yang timpang berjalan kembali. Oleh karena mereka Tuhan membetulkan jalan-jalan hidup mereka. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan firman-Mu. Setiap pribadi yang mendengar berita saat ini Tuhan, biar Tuhan memberkati. Setiap kata firman Tuhan, biar Tuhan sempurnakan. Mereka boleh mengerti. Memberkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kesulitan keuangan Tuhan tolong. Tuhan, terima kasih. Kami ingat Tuhan dan kami percaya. Tuhan ingin menata kembali kehidupan kami. Agar kami semua berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, janji-Mu itu akan Tuhan adakan. Akan Tuhan adakan di dalam hidup kami. Tak satu pun janji Tuhan itu Tuhan yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah berjasa, Ibu Gembala kami, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi kami. Berkati pelihara mereka, lindungi jagai mereka Tuhan. Senantiasa dalam keadaan sehat, kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkati negeri kami ini. Biarlah Tuhan COVID ini Tuhan berlalu. Tuhan turun tangan, Tuhan menghentikan penyebarannya di negeri dan di kota kami. Lindungi jagai umat-Mu dan seluruh negeri ini. Beri himpinan hikmat, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.